Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Hingga Juli 2022, penerimaan pajak di Mimika tumbuh 8,85%. Penerimaan pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas sektor P3L yaitu sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 8% jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ambar Arum Arimulyo mengatakan berdasarkan data kinerja PPH, PPN, PPNBM, PBB P3L dan pajak lainnya pada Januari sampai dengan Juli 2022 berhasil mencapai realisasi sebesar 1,9 triliun atau sekitar 58% dari target tahun 2022. Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kantor KPPN Mimika Selasa 30 Agustus 2022, Ambar mengatakan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 pada masa yang sama menghasilkan 1,7 triliun, maka penerimaan pajak pada Januari hingga Juli 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,85%. Ambar menjelaskan berdasarkan jenis pajaknya, kontributor terbesar dalam penerimaan pajak kantor KPP Pratama Timika hingga Juli adalah PPH non-migas dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 1,3 triliun atau 62,5% dari total penerimaan. Di urutan kedua ditempati oleh PBB dengan realisasi penerimaan 429 miliar atau 22,22% dari total penerimaan. Kemudian diikuti PPN dalam negeri dengan realisasi penerimaan sebesar 170 miliar atau 8,8% dari penerimaan. Di mana kami pada sampai dengan 31 Juli ini sudah mencapai sebesar 57,98%. Nah, ini dengan pertumbuhan sebesar 8,8%. Apabila dilihat dari jenis pajak bahwa Kabupaten KPP Pratama Timika ini sebagian besar didominasi berasal dari penerimaan pajak penghasilan atau PPH non-migas, di mana 90%-nya berasal dari PPH pasal 21 atas pajak atas karyawan. Jadi PPH non-migas atau PPH non-migas ini yang memang kontribusinya dari PPH 21 ini memegang kontribusi cukup besar sebesar 68,78% dengan pertumbuhan sebesar 12,48%. Nah, ini menurut saya ini sudah cukup bagus karena memang kenaikan gaji ya, ini akan berpengaruh terhadap kenaikan PPH pasal 21. Jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan KPP Pratama Mimika hingga Juli 2022 menurut Amba ditunjang oleh sektor pertambangan dan penghasilan dengan kontribusi sebesar 60,1%. Selain itu, diikuti sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 14,7%, disusul oleh sektor jasa persewaan ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya dengan kontribusi sebesar 4,9%. Penerimaan negara di Mimika hingga Juli capai 5,1 triliun. Penerimaan negara khususnya yang berasal dari Kabupaten Mimika mencapai 5,1 triliun atau sudah mencapai 77,8% dari target sebesar 6,56 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mimika Iwan Megawan dalam konferensi pers bertajuk Timika PU APBN 2022 yang digelar di Aula Kantor KPPN Pratama Mimika Selasa 30 Agustus 2022. Iwan mengatakan mengenai anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN dijadwalkan setiap bulan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mimika.
Penerimaan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, dan pajak penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Penerimaan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar 1,93 triliun atau 58% dari target sebesar 3,3 triliun. Pajak perdagangan internasional telah terrealisasi sebesar 3,14 triliun atau 98% dari target sebesar 3,2 triliun. Kemudian penerimaan pajak negara bukan pajak telah terrealisasi sebesar 33,9 miliar atau 127,1% dari target sebesar 26,7 miliar. Pendapatan dan hibah sudah mencapai 77,8%, di mana targetnya adalah 6,5 triliun, sudah direalisasikan 5,1 triliun. Kemudian untuk pajak dalam negeri ini sudah terrealisir 58%, di mana ada target 3,3 triliun dan realisasi 1,9 triliun. Untuk pajak perdagangan internasional, di mana sudah terrealisir 98%, target 3,2 triliun, realisasinya 3,1 triliun. Nah, untuk PNBP sendiri, ini dari target 26,7 miliar sudah terrealisir 33,9 atau 127%. Kepala KPPN Mimika Iwan Megawan mengatakan target pajak perdagangan internasional dinaikkan. Awalnya, target tersebut hanya 1,16 triliun, namun naik menjadi 3,2 triliun atau sebesar 274%. Sehingga jika capaian penerimaan sebesar 3,14 triliun itu sudah 98% dari target baru. Hadir dalam konferensi pers tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ambar Arum Arimulyo dan juga Kepala Kantor Bea dan Cukai Mimika Rofiki Zikri. Saya Haji dari Radio Antar Papua melaporkan. Polisi lakukan pencarian korban mutilasi. Saat ini aparat kepolisian sedang melakukan pencarian korban mutilasi yang dilakukan oleh 10 tersangka. Pencarian dilakukan dari tim gabungan TNI Polri bersama dengan Sartimika. Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra menjelaskan, untuk pencarian sisa jenazah, korban termasuk bagian-bagian tubuh yang lain, dalam hal ini kepala dan kaki, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Basarnas dan masih dilakukan pencarian hari ini di titik buangnya jenazah. Saat ditemui di Polres Pelayanan, Senin 29 Agustus 2022, Kapolres mengatakan bahwa dari pihak keluarga menginginkan dan tahu letak titik dibuangnya jenazah. Titik pembuangan korban juga sudah diketahui dari para tersangka. Jadi memang tadi dari kami sudah intinya dari pihak keluarga menginginkan tahu titik dibuangnya jenazah itu di mana. Dan kami dengan tersangka ya sudah berkomunikasi dan kami sudah tentukan titiknya. Kapolres menjelaskan, titik pertama jenazah itu ditemukan dan titik kedua di mana jenazah itu ditemukan. Sehingga dengan titik-titik ini akan dianalisa untuk jenazah-jenazah yang lain keberadaannya ataupun posisinya. Sehingga hari ini diaplikasikan di TKP. Untuk pencarian sesuai dengan kronologi yang ada di tempat para tersangka membuang jenazah, yakni di Jembatan Pigapu. Polisi menduga motif pembunuhan mutilasi 4 warga di SP1 adalah perampokan. Motif pembunuhan 4 orang warga duga dengan dimutilasi yang dilakukan 10 tersangka diduga bermotif perampokan. Hal itu dikatakan di Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faisal Ramadhani saat giat konferensi pers di Pelayanan Polres Mimika, Senin 29 Agustus 2022. Faisal mengatakan pihaknya masih dalam pendalaman dan penyusunan berita acara sehingga membutuhkan waktu karena masih juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sehingga dugaan sementara pihaknya kasus ini bermotif perampokan. Faisal menegaskan tidak ada senjata AK-47 yang akan dibeli para perampok karena senjata itu adalah hanya tipuan untuk memancing korban. Disinggung mengenai hubungan antara korban dan beberapa tersangka, Faisal mengatakan hubungan korban hanya dengan satu tersangka saja, di mana otak kasus tersebut adalah inisial J alias APL dan R.
Saat ini inisial R masih dalam status daftar pencarian orang atau DPO. Dari 10 orang tersangka, 4 diantaranya warga sipil berinisial APL, DU, RF yang sudah ditangkap. Sementara inisial RY masih daftar pencarian orang. Sedangkan 6 prajurit TNI Angkatan Darat yakni Mayor Infanteri, HFD, Kapten DK, Pratu PR, Pratu ROM, Pratu RAS, dan Pratu RP sudah diamankan di Subdenpom 17 Cendrawasih. Masih dalam pendalaman dan berita acara kita sedang susun, sehingga kalau untuk saksi masing-masing ya membutuhkan waktu tentunya. Ya, motif ininya adalah perampokan. Direskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan, dari 5 barang bukti mobil, salah satu mobil sengaja dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Sedangkan barang bukti mobil yang dibakar, Kombes Faisal Ramadhani menilai mobil dibakar sebagaimana mobil tersebut digunakan mengangkut jenazah korban. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Berprestasi, Timika Skateboard diupayakan jadi anggota KONI Mimika. Memiliki segudang prestasi, komunitas Timika Skateboard tengah diupayakan untuk menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Mimika. Ketua KONI Mimika, Cesar Avianto Tunya menerangkan, hadirnya Timika Skateboard disambut baik KONI Mimika. Beberapa waktu lalu, kata Cesar, para pengurus komunitas telah bertemu dengan KONI guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Timika Skateboard menjadi anggota KONI. Saat ditemui APN di tempat kerjanya Selasa 30 Agustus 2022, Cesar mengatakan pihaknya sudah mendapat surat pemberitahuan juga dari Pemprov atau pengurus provinsi mengenai prestasi Timika Skateboard. Saat ini, dirinya tinggal menunggu kepengurusan organisasi skateboard di Timika. Cesar membenarkan terkait ADART yang diminta sebagai dasar hukum Timika Skateboard tidak diperlukan. Ia hanya meminta agar dimusyawarahkan untuk segera membentuk kepengurusan tetap agar segera menjadi keanggotaan KONI Mimika. Iya, kalau KONI sih kita sambut saja karena itu kan dia sudah menjadi anggota KONI ya. Versi roda dengan skateboard ini. Iya, dengan skateboard sudah masuk anggota KONI. Jadi kalau di sini sebenarnya sih sudah lama mereka, cuma sini kan lagi cari siapa yang pengurus dan apa seperti itu. Beberapa ini saya sudah panggil untuk segera dibentuk begitu. ADRT kan dia pakai pusat tidak usah lagi, tinggal dibentuk aja rapat pembentukan Jawa sudah langsung jalan. Gitu. Karena dari sudah ada surat pemberitahuan dari ini juga dari Pemprovnya itu versi roda. Ketua KONI Mimika Cesar Avianto Tunya juga menambahkan, nantinya setelah berjalan maka akan diupayakan suatu wahana khusus untuk dijadikan sebagai tempat latihan bagi komunitas Timika Skateboard. Beberapa waktu lalu, komunitas Timika Skateboard yang mewakili Provinsi Papua berhasil meraih medali emas di tingkat nasional, yakni meraih juara 1 pada Formas 2022 Palembang pada kategori Best Trick Long Rail. Mereka juga pernah meraih juara pada ajang kejuaraan Formas 2019 di Samarinda dengan menyabet juara 2 pada kategori Best Trick Down Ledge. Mereka berhasil membawa pulang medali perak. Rehab gedung dan fasilitas, Dinsos anggarkan 4 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Mimika bakal merehab bangunan kantor dinas sosial yang kini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah pada gedung tersebut. Renovasi ini akan dimaksimalkan dengan anggaran sebesar 4 miliar rupiah. Pada APN via telepon, Selasa 30 Agustus 2022, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Martin Malisa mengatakan, dalam anggaran perubahan tahun 2022, kantor Dinas Sosial akan dilakukan rehab total pada bagian plafon hingga atap. Kata dia,
Rehab yang rencananya akan segera berjalan ini tidak akan merubah struktur awal dari bangunan tersebut, namun hanya memperbaiki plafon dan atap yang sudah banyak yang rusak dan bocor. Untuk anggaran melalui APBD perubahan diusulkan rehab yang betul-betul rusak berat. Martin mengatakan, estimasi biaya yang dibutuhkan guna merehab bangunan kantor dinas sosial tersebut sekitar 4 miliar rupiah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Mimika tahun 2022. Kita hanya tambahan-tambahan saja seperti ada rehab gedung karena memang staf saya di sana kan tidak ada tempat duduknya. Untuk kita rehab perbaiki sedikit-sedikit kan memang juga atapnya sudah bocor-bocor. Jadi kalau hujan itu memang sudah kayak kolam. Jadi di tahun ini ya? Ada sedikit. Kita memang tambahan untuk emergensi karena kalau kita juga minta ini kan sudah bulan berapa sekarang kan? Ya, artinya untuk penambahan-penambahan itu saja. Perbaikan-perbaikan di dalam ruang kantor itu. Kira-kira berapa anggarannya yang diperbanyak? Yang kemarin sekitar 4 miliar saya minta. Ada tambahan-tambahan juga di pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu. Seperti itu. Tapi selain itu ada lagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Martin Malisa menjelaskan, kebutuhan ruangan bagi para pegawai dinas sosial dari bangunan tersebut cukup banyak. Gedung-gedung tersebut merupakan tambahan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat kondisi bangunan pada beberapa bagian yang mengalami rusak ringan hingga berat di bagian atap hingga plafon yang dapat mempengaruhi pekerjaan staf dan para pegawai dinas sosial. Saya Muhammad Wahyu Walerubun, Radio Antar Papua melaporkan. Puluhan mama-mama Papua geruduk di kantor DPRD. Puluhan mama-mama yang mengatasnamakan pengusaha Mama Papua geruduk di kantor DPRD Mimika melakukan aksi demo Selasa 30 Agustus 2022. Mereka meminta DPRD Mimika untuk memberikan peraturan daerah yang melindungi hak-hak bagi orang asli Papua atau OAP. Dibacakan koordinator aksi Firsa Lokobal, mereka menyampaikan 3 poin aspirasi di depan Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng dan sejumlah anggota DPRD Mimika. Pertama, mereka meminta kontraktor orang asli Papua atau OAP diberi buket pengadaan barang dan jasa oleh Pemkab Mimika. Kedua, mereka menuntut perlindungan bagi pencari kerja OAP baik di pemerintahan dan di BUMN Kabupaten Mimika. Ketiga, perlindungan hak-hak seperti penjualan noken, sirip pinang, kapur, baju adat Papua, aksesoris Papua, dan daun gatal agar yang menjual hanya orang asli Papua. Firsa mengatakan permintaan dari pengusaha Mama Papua meminta agar dapat dibuat DPRD membuat perda untuk melindungi tenaga kerja OAP seperti yang sudah ada di Perpres nomor 17 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2019. Apa yang tujuan dari Ibu mereka ke sini? Baik, terima kasih. Kami ini pengusaha Mama Papua yang berada di Kabupaten Mimika. Pada saat ini kami sepakat datang ke sini untuk menyampaikan ke Bapak Dewan di sini terkait perlindungan atau hak-hak kami dikembalikan. Kami minta mereka keluarkan perda untuk kembalikan hak-hak kami orang asli Papua. Ya? Yang kami tuntut ada 3. Yang pertama tentang kontraktor orang, bukan kontraktor orang Papua. Orang asli itu Papua. Mungkin bisa dapat paket macam Mama Papua ya. Kita hanya mama-mama yang bicara, tapi ini bicara orang asli, orang Papua. Hanya yang datang kami mama-mama. Begitu. Katanya kontraktor Papua, tapi yang sebenarnya yang punya bukan orang Papua. Sehingga kami susah dapat pekerjaan. Kami yang datang ini kebanyakan semua direktur perusahaan yang ada datang saat ini, yang ini. Kemudian Firsa menyerahkan aspirasi tertulis kepada Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng. Setelah menerima aspirasi, Anton mengatakan aspirasi tersebut siap ditindaklanjuti. Karena Bapemperda saat ini sedang menggodok sejumlah rancangan peraturan daerah yang salah satunya adalah tentang perlindungan hak-hak bagi orang asli Papua. Sedangkan Ketua Komisi B, Norman S. Karpukaro mengakui aspirasi yang disampaikan tersebut dijadikan salah satu masukan untuk pembuatan Raperda inisiatif Dewan yang sedang diusahakan oleh Bapemperda. Aksi demo yang spontan dari pengusaha Mama Papua di halaman kantor DPRD Mimika digelar di beberapa saat
sebelum pelaksanaan rapat paripurna 3 tentang jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mimika. Tanggapi APBD perubahan, 7 fraksi DPRD Mimika tekankan realisasi program. Menanggapi pidato Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2022, ketujuh fraksi di DPRD Mimika menekankan realisasi program dari pemerintah Kabupaten Pemkab Mimika. Hal itu diungkapkan melalui pandangan fraksi pada sidang paripurna DPRD Mimika Senin 29 Agustus 2022 malam. Pandangan fraksi pertama dari fraksi Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar Mariunus Tandiseno. Mereka mengharapkan Pemkab Mimika melalui tiap organisasi perangkat daerah OPD bisa bekerja keras dalam pengalokasian anggaran secara tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat untuk memperhatikan skala prioritas pembangunan Pemkab Mimika. Fraksi Golkar meminta Pemkab Mimika melakukan penanganan cepat daerah rawan banjir, kelangkaan obat malaria, pembagian dividen PT Freeport lewat Inalum yang belum dibayar, pengendalian kebocoran pendapatan, pemberian insentif pajak, pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, pembangunan jembatan di sungai-sungai kecil, dan peningkatan SDM. Fraksi Nasdem yang disampaikan Sekretaris Fraksi Herman Gafur meminta Pemkab Mimika dapat memprioritaskan pencegahan banjir. Jangan ada lagi kekosongan tenaga guru di pesisir dan pegunungan. Kecilnya alokasi belanja untuk Dinkes, BPBD, Dinsos, dan pemerintah distrik. Terlebih, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan BLK di Dinas Tenaga Kerja, padahal setiap tahun pencari kerja terus meningkat. Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Sekretaris Fraksi Yulian Solosa meminta kepada pemerintah tidak mengadakan kegiatan baru kepada APBD perubahan 2022 dan fokus pada realisasi program yang telah dipaparkan pada APBD Induk 2022 dan dapat terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Fraksi Gerindra yang disampaikan Ketua Fraksi Nurman S. Karupukaro menilai perbedaan asumsi kegiatan dengan kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya serta capaian target kinerja program dan anggaran dalam APBD perubahan harus dijelaskan lebih spesifik. Fraksi PKB yang dibacakan Ketua Fraksi Milir Kegoya mengatakan, Pemkab Mimika harus menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah untuk OPD, sehingga penyusunan nota keuangan APBD perubahan dapat digunakan untuk memastikan apakah alokasi anggaran selaras dengan pencapaian program pembangunan. Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia yang dibacakan anggota fraksi Samuel Bunai mengatakan, penyerapan APBD Induk tahun 2022 saat ini perlu dimaksimalkan hingga 50%, mengingat sisa waktu tinggal 4 bulan pembentukan pansus hutang dividen Inalum, penyelesaian hutang ASEAN One, pengelolaan aset yang belum dikelola maksimal, banyak program tumpang tindih di OPD. Fraksi Demokrat yang disampaikan anggota fraksi Martinus Walilo berpandangan perlu adanya skala prioritas yang diakomodir oleh pemerintah daerah karena telah terjadi perubahan sumber penerimaan daerah. Selain itu, Martinus Walilo menegaskan telah terjadi perubahan sumber penerimaan daerah serta atas situasi yang berkembang maka penggeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam pelaksanaan APBD Pemkab Mimika juga perlu mempertimbangkan ekonomi dunia. Saya Anius Dining, Radio Antar Papua, melaporkan.